Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan berbahagia ini di hari Tasyrik yang pertama 11 Zulhijjah tahun ini, marilah kita kembali ngaji, lanjutkan tentang bahasan zakat dan sedekah. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan ngaji bersama-sama membahas tentang bolehkah kita bersedekah dari apa yang kita peroleh atas pembagian sedekah. Jadi kita mendapatkan hadiah, mendapatkan sedekah, mendapatkan zakat dari amil ataupun dari orang lain, kemudian kita mengambil seperlunya, atau kita tidak mengambil dalam arti untuk kepentingan kita, hanya lewat kemudian kita berikan pada orang lain yang membutuhkan. Ya, baik, mari kita simak sebuah hadis. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Lais an Bukair an Busr Ibnu Sa'id an Ibnu Sa'adi al-Maliki qala ista'malani Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an ala sadaqatin falamma faraqtu minha wa adaituha ilaih amarali bil umalati faqultu lahu innama amiltu lillahi azza wa jalla wa ajri ala Allahi azza wa jalla. Faqal khud ma a'taituka fa inni qad amiltu ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu misla qaulik. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza a'taita syai'an min ghairi ayyas'al faqul wa tasaddaq. Ya. Artinya telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata, telah kepada kami Lais dari Bukair, dari Bushr bin Sa'id, dari Ibnu Sa'id al-Maliki, ia berkata, saya telah ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk mengurusi masalah sedekah, jadi panitia, jadi amil. Tatkala saya selesai mengurusinya dan menyampaikan kepadanya, kepada Khalifah Umar sebagai laporan, ia merintahkan agar saya diberi uang. Maka saya katakan, sesungguhnya saya bekerja hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan pahalaku di sisi Allah Azza wa Jalla, karena saya pernah bekerja. Kemudian ia berkata, ambillah apa yang telah saya berikan kepadamu, khud ma a'taituka, karena saya pernah bekerja di masa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan apa yang seperti engkau katakan. Jadi saya menolak pemberian Rasulullah SAW dari hasil kerja atas panitia atau amil zakat. Kemudian Rasulullah SAW beliau berkata kepadaku, wahai sahabat, ambillah, ya, apabila engkau diberi sesuatu dengan tanpa meminta, maka fakul atau sotak, maka makan atau ambillah dan sedekahkanlah. Ya, baik. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Menjawab pertanyaan di atas tadi, pertama, bolehkah kita bersedekah dari pembagian sedekah yang kita terima, atau zakat ataupun hadiah? Jawabannya adalah boleh. Khalifah Umar waktu itu zaman Nabi Muhammad SAW pernah melakukan seperti itu. Jadi beliau bekerja, ya, dan mengharapkan pahala dari Allah. Ketika kemudian selesai pekerjaannya, jadi amil zakat dan sedekah, kemudian diberi oleh Rasulullah SAW bagian amil. Nah, sahabat Umar ini menolak, berikan kepada yang orang lebih fakir dariku ya Rasul. Begitu kata sahabat Umar pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW bagaimana? Ambillah apa yang kau tidak memintanya. Ya. Kalau tidak memintanya, boleh silahkan ambil, karena itu rezeki dari Allah. Kalau kemudian sisa setelah
kita gunakan sebagiannya atau tidak kita gunakan, silahkan disedekahkan. Fakul wa tasaddaq, maka makanlah atau ambillah dan sedekahkanlah dari harta yang tersebut diberikan kepadamu tersebut, ya. Ya, yang pertama. Yang kedua, bolehkah uang barang hadiah sedekah tersebut kita berikan pada orang lain? Sama, ya. Jawabannya adalah boleh. Kita mengambil manfaat dari uang barang dan sedekah hadiah tersebut, termasuk memanfaatkannya tadi, maksudnya juga memberikan kepada orang lain. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di dalam kekuasaan kita, milik kita, untuk kita berikan kepada saudara kita yang lebih membutuhkan. Ini sangat boleh. Yang ketiga, terlebih apabila kita sudah diberikan kecukupan rezeki, maka kita sangat dianjurkan untuk memberikan uang atau barang tersebut pada orang lain yang masih membutuhkan atau lebih membutuhkan. Yang keempat, mengapa demikian? Benar, karena uang barang yang telah diberikan kepada orang lain sebenarnya telah berpindah ke pemilikannya, sehingga pemilik barunya memiliki hak atas bagaimana uang atau barang itu akan dimanfaatkan atau digunakan, apakah untuk kepentingannya, kepentingan keluarganya, atau diberikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Yang kelima, kecuali atas perkataan si pemberi uang atau barang, ini ada kalimat, ya, keterangan bahwasanya uang barang ini tidak boleh dipakai oleh si penerima untuk mencukupi kebutuhan tertentu atau diberikan pada orang lain. Nah, ini agak repot begitu, ya. Maka memberikan uang atau barang ini jadi satu hal yang hendaknya tanpa ikatan yang seperti tadi, tidak boleh diberikan pada orang lain, kemudian hanya untuk kepentingan tertentu. Ini akan merepotkan si penerima nanti apabila ingin diberikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Keenam, untuk menjaga tarik-menarik kepentingan setelah proses serah terima barang atau uang tersebut, maka pada pemberi, orang-orang yang beri atau pihak yang berikan barang atau uang tersebut, hendaklah dengan ikhlas hanya mengharapkan balasan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna surat Al-Insan ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nu'timukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Mereka berkata dalam hati, sungguh kami memberikan makan kalian hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Kami sama sekali tidak mengharapkan balasan atau hadiah dari kalian dan bukan untuk mendapatkan pujian dari kalian. Jadi ini surat Al-Insan ayat 9 berikan keterangan bahasanya ketika memberi hendaklah hanya mengharapkan wajah atau ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan, hadiah ataupun pujian. Nah, ini yang terbaik. Yang ketujuh, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan tentang ikhlas bersedekah, memberikan sedekah tanpa syarat, dan bolehnya mensedekahkan uang atau barang pemberian dari orang lain untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita muslimin semuanya, untuk dapat bersedekah dengan ikhlas dan juga mensedekahkan apa yang orang berikan pada kita pada orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.